bersama saya Heni Wardani berada di gedung DPRD Kabupaten Malang. Nah, kita sapa dulu Bapak Insinyur Muhammad Aris sebagai Ketua DPC HKTI Kabupaten Malang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat semua. Luar biasa hari ini Bapak sudah mengadakan musyawarah cabang HKTI Malang Raya ya tentunya ya Pak ya. Nah, dan berkaitan dengan ini tadi sudah dimulai sejak pagi sampai dengan siang. Sudah diputuskan beberapa ketua yang terpilih. Nah, ini sepertinya nanti banyak sekali nih agenda-agenda dari HKTI yang akan terus berlanjut. Nah, kira-kira dari kabupaten apa ini langkah selanjutnya Pak Aris? Siap. Jadi untuk Kabupaten Malang sebelumnya memang mohon maaf karena ada kevakuman, karena ada kondisi COVID dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan ke depan kami setelah terpilih ini dan setelah kami dilakukan pelantikan nanti kami akan mengadakan atau melakukan roda-roda pemerintahan ya, roda-roda HKTI ya, roda HKTI yang tentunya kami berorientasi kepada petani. Yang pertama adalah kita ingin mensejahterakan petani, yang kedua kami sebagai HKTI adalah merupakan suatu bridging institution di mana kami adalah sebagai penyambung lidah, sebagai jembatan antara eksekutif dan legislatif ya, yang notabene nanti akan kami ajak koordinasi bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Kabupaten Malang tentang pertanian. Untuk tepatnya di Kabupaten Malang, tepatnya ini ada beberapa tebu ya, seperti Malang ini luar biasa ada kebun agro. Nah, ini masa panennya berpengaruh ya Pak ya untuk kelanjutan ini Pak. Maksudnya sekarang ini kan dengan adanya sekarang musim seperti ini, pengaruh nggak ke produksi hasil? Tentunya semua hasil pertanian mulai padi sampai tebu dengan adanya kondisi-kondisi yang seperti ini, tentunya cuaca yang tidak bersahabat lah saat ini tentunya akan berpengaruh banyak gitu, sehingga ini nanti perlu kami adakan suatu koordinasi gitu dengan para rekan-rekan di PAC dan kami akan melaksanakan pendataan kira-kira mana petani-petani tebu, karena petani tebu di tempat kami Kabupaten Malangnya ada sekitar 46.000 hektar dan petani lahan untuk pertanian ini sekitar 46.000 hektar ya, yang harus kami garap, yang harus kami kami garap dengan rekan-rekan baik itu eksekutif maupun legislatif gitu. Berarti sekarang ini tantangannya kita bagaimana mewujudkan PAC yang sekarang sudah ada berapa dari Betul. kabupaten? Jadi dari kabupaten ini ada 33 PAC yang tentunya nanti akan kami bentuk korwil yang tentunya untuk memudahkan komunikasi kita antara PAC dengan DPC maupun DPD. Karena informasi-informasi dari DPD tentunya nanti akan selalu ada, karena program-program dari ketua DPD yang baru ini, karena beliau juga selaku Bupati Ngawi, sehingga program-program pertanian beliau sangat menguasai. Untuk dari Bapak selaku Ketua DPC, harapannya gimana bisa diberikan kepada pemirsa Paga TV? Mungkin dari sekian banyak yang melihat tontonan kita, ada beberapa mereka yang sudah mempunyai lahan atau sebagai petani, yang ingin mungkin bergabung menjadi bagian dari HKTI. Jadi harapan kami kepada semua petani, baik petani tebu maupun petani baik itu padi dan lain sebagainya, lahan pertanian, tentunya kami mohon kami diterima sebagai bridging institution, karena kami adalah selaku jembatan atau selaku jembatan untuk menginformasikan antara legislatif dan eksekutif kepada para petani. Sehingga mudah-mudahan apa yang kami lakukan nanti bersama-sama dengan semua pihak bisa terlaksana dan bisa terlaksana dan bisa terrealisasi dengan baik. Harapan kami begitu,
Sehingga mudah-mudahan nanti PAC pun segera melaksanakan tugasnya sesuai dengan program-program yang ada di PAC masing-masing. Gitu. Nggih. Terima kasih Pak Muhammad Matur nuwun, nggih. Aris sudah memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua bahwa himpunan HKTI, himpunan kerukunan. Jadi memang harus Tani, rukun ya Pak. ya, harus rukun. Kerukunan Tani Indonesia. Semoga akan tetap jaya dan Amin. meneruskan pejuang-pejuang ya Amin, nanti ya. di pertanian. Kemudian tadi ada dari Dinas Peternakan juga ya, Pak, Ada. ya. Nggih. Ya, semoga HKTI tetap jaya. Nah, kita sapa dulu sebelah kanan dari Pak Aris adalah Bapak. Boleh memperkenalkan diri Bapak Sri Agung. Bapak Sri Agung ini adalah pengurus dari Kota Malang, DPC Kota Malang. Kabupaten Malang. Oh ya, begitu ya Pak. Bisa menjelaskan sedikit Pak. Nah, ini sepertinya Pak Agung ini untuk mensuplai pupuk ya. Mensuplai pupuk ya, distributor pupuk yang berhubungan dengan HKTI. Nah, bisa menjelaskan sedikit Pak. Nah, dampak selama ini gimana nih, harga pupuk melonjak atau gimana nih? Bisa menjelaskan sedikit. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mengenai untuk pupuk memang itu semua kebijakan dari pihak pemerintah. Jadi mengenai sulitnya pupuk pun sebenarnya bukan dari kami selaku distributor, tapi semua kebijakan dari pihak pemerintah. Sehingga jujur kita pun selaku distributor juga kebingungan juga mengenai ketentuan-ketentuan yang istilahnya bisa dikatakan ya bisa mengurangi kuota masalah pupuk. Mengenai harga pun itu semua yang menentukan adalah pihak pemerintah. Jadi mengikuti standar ya. Mengikuti standar. Jadi kita pun selaku distributor mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari pihak pemerintah. Seperti itu. Jadi para petani itu mau tidak mau harus beli tidak beli tetap harga sudah mengikuti standar ya. Nah, untuk petani yang biasanya butuh pupuk banyak itu apa Pak? Kira-kira bisa menjelaskan? Kan di Malang ini banyak sekali, ada petani buah, ada petani padi dan sebagainya. Jadi kebanyakan yang paling banyak itu urea, Ponska, ZA. Itu yang kebutuhan petani yang Paling sangat mendasar. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ada sedikit yang ingin Bapak sampaikan sehubungan dengan HKTI. Kita akan keluar di YouTube Paga TV. Oke, terima kasih. Alhamdulillah dari hasil muscap hari ini Bapak Aris terpilih kembali menjadi ketua. Kita tahu sosok beliau yang ingin memperjuangkan para petani untuk memakmurkan para petani, sehingga perlu dukungan juga kepada semua para petani mengenai HKTI khususnya di Kabupaten Malang. Mari kita maju bareng memakmurkan apa yang menjadi keinginan kami selaku HKTI, bahwasanya para petani bisa makmur dan semua program HKTI di Kabupaten Malang perlu support dan dukungan para petani yang ada di Kabupaten Malang. Untuk pemerintah? Untuk pemerintah harus selalu mensupport apa yang menjadi program kami, sehingga para petani bisa menikmati hasil dari program kami tersebut. Seperti itu. Terima kasih Pak Agung sudah memberikan sedikit pencerahan kepada kita. Nah, kita sapa dengan Pak Setio Miko, Pak Eri. Pak Eri ini pengurus dari DPC Kabupaten. Bisa menjelaskan? Ya, alhamdulillah saya Erik Setiatmiko adalah sekretaris ya, DPC HKTI Kabupaten Malang. Alhamdulillah pertama kita bersyukur patut ya hari ini ya tanggal 2 Oktober 2022. Alhamdulillah secara aklamasi Insinyur Muhammad Aris telah terpilih menjadi Ketua HKTI Kabupaten Malang. Ya. Kedua juga saya turut prihatin kondisi saat ini Kabupaten Malang, terutama yaitu kepada petani ya, kepada nelayan, kepada keluarga petani.
prihatin kami bahwa sekarang saat ini adalah sedang dilanda bencana ya. Ya, musibah ya, terutama Malang Selatan itu berdampak sekali terhadap kesejahteraan dan pendapatan petani, banyak juga karena petani tebu, petani tembakau ya, kemudian petani cabai, lombok orti dan lain sebagainya, itu dampak yang sangat luar biasa. Insya Allah ke depan HKTI bekerja sama, kami hadir bisa bermanfaat untuk para petani. Kemudian yang ke depan tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua bahwa ya kami sangat membuka diri kepada stakeholder maupun para pelaku usaha pertanian ya, untuk bagaimana memajukan petani di Kabupaten Malang. Dua juga nanti sebagai tadi disebutkan adalah bridging institution, yang jelas kami adalah bagaimana ya kami ini adalah menjembatani, artinya memberikan ruang gerak kepada baik pendidikan ya, baik sektor pendidikan, sektor usaha yang lain, kemudian perbankan ya, pelaku-pelaku usaha pertanian, untuk bagaimana semuanya dalam satu harmoni memajukan pertanian Kabupaten Malang ya. Demikian ke depan yang jelas ya. Kami ingin juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana ya petani-petani muda ya harus bergerak, harus bangkit, harus bersama-sama. Kita di HKTI terbuka secara demokratis ya, memajukan untuk kebersamaan, untuk kesejahteraan petani tersebut. Terus terang aja, demografi nanti tahun 2045 itu kita harus rebut ya, karena petani itu adalah pada posisi yang paling besar ya. Ini menjadi tujuan kita, bagaimana Kabupaten Malang kita di HKTI ini untuk ya peran serta dalam mensejahterakan kesejahteraan petani. Mungkin demikian, terima kasih. Berarti cukup luar biasa ya. Ini sedikit ada unek-unek ya dari Bapak Ibu. Iya. Oke, kita sapa dulu salah satu lagi, Bapak siapa ini? Pak Kosim. Pak Kosim dari mana nih? Dari mohon memperkenalkan diri dari HKTI. Iya. Ya. Kita jawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari HKTI DPC Pengurus Kecamatan Pagelaran. Di sini saya sebagai ketua. Terus program dari HKTI kedepannya satu, yaitu mencetak petani muda yang milenial, karena petani yang sekarang ini sudah tua-tua. Jadi kami dari HKTI kita mencetak petani muda milenial. Terus kita juga sebagai pengurus HKTI kita menggandeng pemerintah, dan juga kita ada program juga, nanti programnya itu lewat Bank Dunia, yaitu yang namanya IFAD atau YES, itu program YES Bu, itu mencetak petani muda yang milenial handal. Yang kedua, kita programnya ke depan yaitu mengadakan pelatihan Bu di bidang pertanian dan mekanisasi pertanian, sehingga pemuda tani di Kabupaten Malang bisa menjadi pemuda yang hebat gitu Bu. Berarti sekarang itu gerakan milenial harus perlu ya, karena petani itu tidak hanya yang tua-tua, tapi sekarang harus yang sudah mulai apa ya, yang masih muda tetapi punya semangat untuk berkarya ya. Iya, alhamdulillah Bu, ini dari program pemerintah dan Bank Dunia kita ada pelatihan juga di program. Itu program YES mulai 2021. Sudah berlalu 2021. Alhamdulillah petani muda milenial sangat antusias dan sekarang sudah berwirausaha semuanya di bidang pertanian. Kabupaten sudah banyak ya. Sudah banyak sekali. Berarti pelopornya ada juga ya di sini. Alhamdulillah Bu, iya sama HKTI juga. Nggih. Oke, terima kasih Bapak waktunya. Demikian para pemirsa Baga TV dari liputan Gedung DPRD Kabupaten Malang, Heni Wardani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.